akhir-akhir ini menjadi bahasan atau pertanyaan publik, Pak. Yang agak ramai tentu revisi Undang-Undang TNI, Pak Mahfud. Saya kira Pak Mahfud juga mencermati setelah sekian lama disorot oleh publik karena rapat-rapat tertutup di luar gedung DPR dan poin-poin daftar inventarisasi masalah atau DIM yang dipertanyakan publik juga. Pada akhirnya kemarin Pak pimpinan DPR Pak Dasko dan kawan-kawan itu melakukan jumpa pers, Pak Mahfud, dan menyampaikan bahwa hanya ada 3 pasal yang direvisi. Pasal 3, pasal 53 dan pasal 47. Pak Mahfud saya kira juga mencermati. Apa komentar Pak Mahfud sejauh ini tentang itu? Komentar saya harus menyatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang sudah disepakati dan tinggal disahkan di Pleno DPR, menurut saya hasilnya lumayan. Lumayan artinya bagi perkembangan tata politik Indonesia tidak terlalu ada yang mengganggu. Karena gerakan masyarakat sipil dan kampus-kampus itu nampaknya memang berpengaruh. Sehingga lalu rencana revisi yang tadinya sangat eksesif itu disisir kembali sehingga menjadi hal yang malah bagus hasilnya. Artinya ada respons terhadap gerakan-gerakan itu, Pak, ya? Saya meyakini ada respons karena sebelum itu kan sangat keras ya hegemoninya bahwa TNI akan ke sini, akan ke situ, dan itu semula tidak pernah dibantah secara serius gitu ya. Baru sesudah ribut dan kemudian rapat gitu di sebuah hotel gitu, lalu hasilnya ternyata lumayan akomodatif terhadap pikiran-pikiran rakyat yang disampaikan oleh masyarakat. Karena sebenarnya kan pertama tidak ada yang kurang dari undang-undang yang selama ini berlaku. Ya. Tidak ada yang kurang dari selama ini? Tidak ada yang kurang. Gitu. Artinya dari segi urgensi nggak ada penting amat untuk direvisi gitu ya? Iya, substansinya tidak ada yang kurang. Tetapi yang ada malah memperkuat. Ya, memperkuat apa? Misalnya bahwa yang selama ini berlaku kan koordinasi bidang administrasi dan keuangan serta fasilitas itu di bawah koordinasi Menhan. Itu ditegaskan kembali. Nah, dalam revisi ini ya? Ya, bahwa Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden. Kan sudah ada memang sejak dulu begitu. Lalu malah mengurangi sedikit tapi untuk kebaikan. Misalnya sekretaris kabinet yang selama ini dijabat oleh Teddy Indra Wijaya ya. Let's call Teddy Indra Wijaya. Teddy Indra Wijaya itu kan selama ini sejak dulu sekretaris kabinet itu sejajar dengan menteri. Ya, sehingga dilantik bersama menteri. Tetapi revisi ini menyatakan bahwa Seskap itu ada di bawah Sesmil. Nah, jadi di presiden itu ada sekretaris negara, di bawah sekretaris negara itu beberapa sekretaris, ada Sesmil gitu. Kemudian Seskap itu diletakkan di bawah sekretariat militer presiden. Maka dia menjadi eselon 2 berarti dan itu menjadi eselon 2, bukan eselon 1 aja tidak. Apalagi pejabat setingkat menteri tidak lagi sekarang jadi pejabat eselon 2. Artinya itu memproporsionalkan tugas TNI yang bertugas di lembaga kepresidenan. Wabil khusus yang menyangkut Teddy. Nah, jadi ini sebenarnya yang kita lihat memperkuat situasi. Lalu memang ada yang menambah. Penambahannya itu jadi dari 10 institusi yang boleh diduduki oleh TNI. Dan sebenarnya Polri loh kalau di undang-undangnya itu. TNI dan Polri. Iya. Meskipun Polri sudah sipil tapi disebut di undang-undang itu hampir sama lah anunya tentang tidak boleh aktif di politik, di jabatan sipil hanya ini dan ini gitu. Itu kan ada di undang-undang lain, di undang-undang ASN ya. Tapi menambah dari 10 menjadi 15. Jadi itu yang mengobati kekhawatiran rakyat selama ini kan isunya kan mau kembali ke Orde Baru gitu ya. Bahwa dui fungsi ABRI itu adalah keniscayaan untuk membangun, kalau Orde Baru kan gitu, TNI ikut dalam urusan-urusan pemerintahan, politik dan sosial kemasyarakatan agar kalau terjadi sesuatu TNI itu tidak harus melakukan pemberontakan seperti di Amerika Latin, di Thailand dan sebagainya, kudeta. Lalu dulu dikonsep dui fungsi ABRI, tapi itu lalu eksesif ternyata ya. Demokrasi hampir mati itu di zaman Orde Baru itu, sehingga pada akhirnya dihapus, sesudah dihapus, lalu ada berita mau dihidupkan lagi sekarang. Ternyata hasilnya tidak. Oleh sebab itu saya mengucapkan selamat kepada civil society organization, kepada LSM-LSM yang telah dengan gigih berjuang, dan juga kepada mahasiswa. Karena menurut keyakinan saya, hasil yang terakhir ini karena langkah-langkah atau protes atau kawal yang dilakukan oleh CSO dan mahasiswa yang menolak kembalinya dui fungsi. Karena dulu isunya kan itu, meskipun kemudian dibantah ya itu dulu tidak ada, ya sudahlah dulu orang bercerita anggap tidak ada, yang penting hasilnya ini tidak jelek-jelek amat ya, cukup fair untuk pembangunan politik ke depan menurut saya. Nah, dengan perkembangan terbaru itu seperti yang disampaikan di jumpa pers kemarin, apakah dengan begitu harus tetap waspada, Pak Mahfud? Ini masyarakat sipil dan mahasiswa dan berbagai kalangan terus melontarkan mencermati, melontarkan kritik, terutama misalnya setelah pasal yang dikhawatirkan yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menugaskan prajurit TNI pada kebutuhan yang diinginkan itu tidak ada gitu. Tidak ada lagi. Itu tidak ada, apakah harus terus dicermati atau dikritik atau bagaimana? Tidak ada lagi sekarang. Tidak diberi pintu. Kemudian perluasan misalnya tugas militer yang selain perang itu juga tidak ditambah gitu. Tidak ada isu itu. Artinya sudah seperti yang selama ini berjalan. Sehingga tidak ada sebenarnya hal yang sangat signifikan terjadi atas perubahan undang-undang TNI ini, kecuali yang paling menonjol itu ya dari 14 jadi 10 menjadi 15 institusi boleh dimasuki. Tetapi ingat itu Letkol Teddy itu didegradasi oleh ini menjadi
eselon Eselon 2. eselon 2. Kecuali kalau dia mau tetap di posisi itu kan harus berhenti. Tapi dengan menambah kementerian yang bisa diduduki Pak, dari 10 menjadi 16, tidakkah itu menjadi poin kekhawatiran bahwa supremasi militer atas sipil akan makin kelihatan karena begitu banyak wilayah yang bisa diduduki atau dijabat oleh TNI aktif? Ya tapi ya memang ada pengaruhnya tapi kecil. Karena kalau dulu di fungsi itu resminya TNI itu bisa masuk ke jabatan-jabatan sipil tanpa terbatas. Bahkan diangkat menjadi anggota MPR, DPR tanpa ikut pemilu gitu. Di semua bidang berarti Di semua semua bidang. waktu itu Tapi ya? sekarang kan masih berjalan relatif masih sama dengan apa yang selama ini berlaku dan dituangkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kalau kita melihat batasnya Pak Mahfud, apa sih yang menjadi ukuran bahwa terjadi difungsi TNI atau terjadi supremasi militer atas sipil? Apa yang menjadi ukuran Pak supaya kita clear untuk mengatakan bahwa ini enggak, ini iya kira-kira atau ini terjadi? Ukurannya Orde Baru aja. Semua keputusan-keputusan dan penempatan jabatan itu ditentukan oleh 3 poros di zaman Orde Baru tuh, ya, ABG. ABRI, birokrasi dan Golkar. Nah sekarang kan enggak gitu. Lebih dan di DPR sekarang tidak ada ABRI atau TNI dan Polri yang diangkat. Jadi sepanjang tidak ada ke arah sana, tidak ada kekhawatiran untuk ke sana yang terjadi. Tapi begini memang ya, memang akan terjadi kontradiksi kalau itu dipaksakan ya. Karena begini, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang pasti ditabrak dan itu tidak mudah. Sehingga saya katakan ya untungnya sekarang ini keputusannya hanya menyangkut 3 hal yang ada yang ya sebenarnya tidak signifikan untuk mempengaruhi. Tapi kalau isu yang kemarin sebelumnya beredar yang kemudian dibantah itu terjadi, itu banyak sekali kontradiksinya karena ada beberapa undang-undang banyak ini. Sehingga dengan mengubah undang-undang TNI tidak akan selesai. Karena banyak undang-undang lain yang sudah mengatur hal yang sama yang juga harus diubah. Misalnya, Undang-Undang nomor 34 yang kemarin diubah itu, dan pasal 2 dan pasal 39, situ jelas ada larangan Polri, TNI itu melakukan politik praktis. Itu di Undang-Undang TNI kan Pak? Iya, di Undang TNI. Dilarang ikut parpol, dilarang ikut kontes politik, kemudian di dalam pasal 39 juga sudah disebutkan di situ jika masuk jabatan sipil harus pensiun atau mundur. Itu kan masih tetap dipertahankan ya. Pasal 47, jabatan sipil hanya boleh diberikan berdasar undang-undang. Tidak boleh diberikan begitu saja seperti yang diisukan sekarang kan ada beberapa jabatan sudah diberikan, pertama ke Teddy misalnya ya, sudah diselesaikan. Tapi yang Bulog kita lihat perkembangannya sesudah ini diundangkan. Ada di tempat-tempat lain juga gitu yang tidak ada di 10 sebelumnya atau apa sekarang sudah menjadi 15. Nah,